Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Devina, NIM H1A1 275, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Akuntabilitas Publik, dosen pengampu Pak Alfas Beriansyah, SIP, MIP. Penerapan akuntabilitas dan responsibilitas pada layanan publik. Di sini ada nama-nama teman kelompok saya, ada Nadia, Leli, Yuna, Derisma, Anissa, Dila, Abu, Putri, Sri, dan saya Areta. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dan masalah responsibilitas responsibilitas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai hal di kepada masyarakat. Mulai dari bentuk pengaturan ataupun yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan lainnya. Penerapan akuntabilitas dan responsibilitas ini sangat penting diperlukan, mengingat kondisi sosial masyarakat yang semakin baik sehingga mampu merespons setiap penyimpangan dalam responsibilitas dan akuntabilitas melalui gerakan maupun tuntutan dalam media cetak dan elektronik. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah, baik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya pertanggungjawaban yang pasti yang diberikan, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif kepada pelayanan untuk masyarakat. Teori akuntabilitas oleh Syahrudin Rasul pada tahun 2000 menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang ataupun sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, seseorang tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Teori responsibilitas oleh Levin dalam Dwianto pada tahun 2008 mengemukakan responsibility atau responsibilitas atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan dalam pemberian pelayanan memiliki berbagai ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggung jawab pegawai terhadap kinerja dalam pemberian layanan. Jenis akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR. Yang kedua, ada akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal ini pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat luas. Yang ketiga, ada akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik
pemberian informasi terkait aktivitas dan kinerja keuangan dari pemerintah terhadap stakeholder terkait. Fungsi akuntabilitas sebagai monitor berfungsi sebagai cara untuk melakukan monitor tugas atau kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, akuntabilitas mungkin adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang berkuasa, misalnya melakukan korupsi. Contoh akuntabilitas dalam konteks pemerintahan di Indonesia, terdapat alat akuntabilitas antara lain seperti perancangan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Sebagai contoh, laporan kinerja adalah laporan hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Laporan kinerja juga dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Laporan kinerja akan menggambarkan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Laporan kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bagi perorangan maupun organisasi. Kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Responsibilitas atau responsibilitas atau pertanggungjawaban adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dapat dilihat pemenuhan dimensi responsibility atau pertanggungjawaban dalam pemberian pelayanan publik sudah cukup baik dalam segi pemberian pelayanan yang sudah jelas dan terarah melalui ketentuan dan prinsip, tetapi masih memiliki sejumlah perbaikan pelayanan dalam dimensi responsibility atau tanggung jawab seperti masih kurangnya tenaga ASN dan tenaga honorer yang mendominasi pemberian pelayanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, ucapan, saya mohon maaf. Jika ada ingin yang menanggapi, bisa komen di kolom komentar di bawah. Untuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.